مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة والقبول جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Barakah Fatihah bagi Bapak Sumardiono yang sedang sakit, dan barakah Fatihah pula untuk Bapak Haji Abdul Hadi yang telah meninggal dunia. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, berikan kesehatan lahir maupun batin, panjang umur fi taatillah rasulih. Dan yang telah meninggal dunia, semoga oleh Allah SWT diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT, dicatat matinya sebagai husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dinina akhrana binadu. Khususan ila ruhi Sayyid al-Imam Alwi bin Abbas al-Malik al-Makki al-Hasani Abu Yasin Muhammad bin Said al-Ibn Abbas al-Malik al-Makki al-Hasani wa ila arwahi sahabi Rasulullah min asyaratil mubashirin bil jannah wa fuqaha sabil al-Madinah ahli zul thamaniyah wa ila arwahi Sayyidina al-Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alai wa arwahi sadatina Ali ba'alai wa masyarikil ardi wa magharibiha wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhina ثم إلى الروح سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد وأبويا إلى أرواح الحبيب عبد القادر بن حبيب الفقيه عبد الله بن عبد القادر الفقيه عبد الله بن أحمد عبد الله بن حسن علي الملاحلة الحبيب الإنسان إدريس أحمد بن سلمة إدريس حسن بن سلمة إدريس وصولي موفورين المشايخ ثم جميع مشايخنا وعلمينا وعلمائنا من رموك حاجي محمد بشر في المفروض رموك حاجي بعد المكان شوية رموك حاجي ما بعد إلى سنة وحاجي بعد ما سنة وحاجي رموك حاجي شبر الدحنا وجميع مشايخ وسنة دم الحقوق محمد سعودي ثم إلى أرواح رموك حاجي محمد سعيد رموك حاجي ورموك حاجي علي باسم جميع مشايخ بنا بسنة ما لا روح رمك يا جب وافق له جميع مشايخ ما لا روح رمك يا جب الحمد لله جميع مشايخ بنا بسنة وأصولهم وفروع المشايخ ثم لا روح سيد الوالد أبي سيد الله ورحمة وشفاء وبركة ما دعنا من وسلم وأختم بناخسه أصولهم وفروعهم المشايخ أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بأسرار أنوارهم وعلومهم ونافحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesekian kalinya kita masih membahas mengenai atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yang ini menunjukkan begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sholat yang merupakan rahmat anugerah dari Allah SWT, karena dengan sholat inilah kita bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Allah SWT. Dengan sholat ini kita juga bisa berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Sehingga
sholat ini sebagai media berkomunikasi kita kepada Sang Khalik dan juga pada khairul bariyah, makhluk yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Dipantas kalau sholat ini begitu luar biasa, diperinci, dibahas secara detail, paling tidak dengan berkali-kalinya kita membahas tentang sholat, bertambah kuat keyakinan kita, bertambah semangat hati kita dan diri kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita masing-masing, yang kita sadar ya bahwa sholat kita sampai detik ini masih jauh dari kata sempurna, ya, dari kata baik saja masih jauh. Artinya masih banyak sisi-sisi kelemahan dalam sholat kita yang perlu kita perbaiki. Semoga dengan keberkahan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca dan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini yang berkenaan dengan sholat, Allah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, pertolongan lahir dan batin sebelum kita meninggal dunia, sebelum ajal menjemput kita. Benar-benar Allah SWT menyempurnakan sholat kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa menjadikan sholat sebagai media sarana untuk mendapatkan kebahagiaan ridha Allah SWT dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mempelajari begitu pentingnya peran seorang imam, yang sampai-sampai seorang imam ini harus benar-benar mengetahui kode etik mengimami sebuah ritual sholat berjamaah, ya. Sampai-sampai kalau ada imam yang tidak beradab, imam yang tidak menggunakan kode etik di dalam melaksanakan tugasnya sebagai imam, sampai diancam oleh Allah SWT sholatnya tidak diterima. Makanya ya jadi imam ini sebenarnya tidak perlu rebutan, tapi bagaimana kita bisa menata diri supaya ketika kita ditakdir jadi imam, benar-benar kita menjadi imam yang bisa membawa jamaah ini untuk mendapatkan kesempurnaan sholatnya. Tetapi setelah kita membahas masalah pentingnya imam, bagaimana seorang imam yang kalau tidak mengikuti kode etik atau tata cara bagaimana cara mengimami, bisa-bisa beresiko sholatnya ditolak oleh Allah SWT, yang begitu berat menjadi imam ini. Sekaligus Islam ini selalu dalam pembahasannya seimbang. Ketika membicarakan masalah sholat berjamaah, Islam membahas bagaimana menjadi imam yang baik. Tapi juga di satu sisi, ya, Islam juga atau ajaran agama kita juga menekankan bagaimana menjadi makmum yang baik. Jadi semuanya kena, sehingga sebenarnya di sini tidak ada saling menunjuk. Ya, kalau saling duding, saling maidu. Karena masing-masing punya kewajiban untuk menjaga bagaimana menjadi kalau imam-imam yang baik, makmum-makmum yang baik. Nah, termasuk makmum, kode etiknya makmum ini dalam berjamaah, mereka harus benar-benar mengikuti imam, ya, karena dia sudah berikrar, ya, berikrar. Kan kalau salat berjamaah yang wajib diniati itu adalah makmum. Kalau imam tidak wajib diniati. Makanya ketika kita sholat terus di belakang kita ada yang mengikuti kita tanpa sepengetahuan kita, tidak masalah. Ya. Tapi kalau makmum harus niat bahwa dia mengikuti seseorang di depannya. Jadi niat sebagai makmum. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa makmum ini adalah komitmen untuk mengikuti imamnya. Sehingga gerakan imam apapun harus diikuti selagi gerakan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya di dalam bab selanjutnya yaitu at-tarhib min sabakil imam wa minal murur baina yadil musalli. Bab tentang
larangan mendahului imam, balap imam, ya, disii imam, dan juga larangan melewati lewat di depan orang yang sholat. Di sini bukan hanya sekedar gerakannya yang tidak sesuai dengan imam. Jadi bukan saja di sini kan memang mendahului imam. Jadi gerakannya mendahului imam. Tapi yang pasti ada satu pemahaman bahwa tidak sesuai dengan gerakan imam itu tidak boleh. Mendahului kan berarti tidak mengikuti imam. Jadi tidak mengikuti imam itu tidak boleh. Secara etika itu tidak boleh. Makanya ini pentingnya ya, pentingnya akidah kita sebagaimana yang ditanamkan oleh ulama-ulama kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengakui 4 madhab. Yang mengakui empat madhab sebagai madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam hukum fikih. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Karena kita suatu saat akan pergi ke satu tempat, kita akan intishar fil ardi ya. Karena dilanjurkan kan fantashiru fil ardi. Kita dianjurkan untuk melanglang buana, melihat bagaimana kekuasaan Allah SWT, bagaimana ayat-ayat kebesaran Allah SWT. Ketika kita keluar pasti kita akan ketemu dengan saudara-saudara kita sesama Muslim, sesama mukmin, yang di situ mungkin kita bertemu dengan saudara Muslim yang dalam pelaksanaan syariatnya tidak sama madhabnya dengan kita. Sehingga tidak ada masalah kalau kita mempelajari 4 madhab itu sudah cukup, sudah sangat cukup untuk mengcover segala macam situasi dan kondisi. Jadi kita tidak perlu keluar dari 4 madhab. Ya. Bahkan di dalam satu madhab saja di situ ada mujtahid-mujtahidnya. Seperti madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'iyah di situ ada Imam Zarkasi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain sebagainya ya. Yang di situ juga ada perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan itu juga sudah mengakomodir segala situasi dan kondisi. Artinya kalau kita tidak terpaksa seperti yang sering saya sampaikan dan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau tidak terpaksa kita tidak perlu intikal madhab, walaupun kita tidak menyalahkan madhab yang lain ya, tetapi kalau terpaksa tidak ada masalah ya. Lah ketika kita berjamaah kita kan niat ya, makmuman, saya mengikuti orang yang di depan saya mengikuti imam ini, sehingga ketika imam ini melaksanakan sholat, asalkan dia tidak keluar dari koridor 4 madhab, dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita wajib mengikuti ya, terutama gerakannya. Ini penting ya, karena saya ini sering melihat contoh misalnya di Indonesia ada sebuah kelompok besar ya, seperti NU dan Muhammadiyah, yang NU kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Ya sebenarnya kunut dan tidak kunut bukan NU dan Muhammadiyah ya. Lebih cerdas lagi, lebih ilmiah lagi madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Kecenderungannya Muhammadiyah mengambil madhab Hanafi. Kita jangan mengatakan oh kunut ini NU, janganlah ya. Itu kurang ilmiah itu ya, kurang ilmiah ya. Jadi kalau bisa kita NU itu kunut itu madhab Syafi'i. Wah itu lebih ilmiah. Lebih ngetok norek arek ngaji. Oh rek gak kunut madhab Hanafi. Ini lebih enak daripada NU dan Muhammadiyah, karena NU Muhammadiyah itu organisasi bukan madhab ya. Jadi dalam pelaksanaan ibadah itu tidak boleh mengikuti organisasi tapi mengikuti madhab ya. Lah NU mengarahkan kepada madhab Syafi'i, tapi yang kita ikuti madhab Syafi'i ya, bukan madhab NU. Karena kalau NU kan kita sudah bahas yang kemarin ya, bahwa besok ketika kita dihisab tentang sholat kita, tentang ibadah kita, imam-imam yang kita ikuti ada di depan kita. Imam-imam yang kita ikuti ada di depan kita. Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim ya. Di mana manusia waktu itu dipanggil beserta pemimpin-pemimpinnya.
Nah, sholat kita, ibadah kita mengikuti madhab Syafi'i. Kalau kita mengikuti madhab NU, padahal NU bukan madhab, kon sholatnya melok sopo? NU. Si kon NU Said Agil, opo NU Hasyim Asy'ari, opo NU NAK wong ngene apanya? Ketuanya kan ganti-ganti. Bisa saja suatu saat ketuae rodok nyeleneh titik atau ketuae bagaimana, kan jenenge organisasi kan. Tapi kalau mazhab Syafi'i selamanya ya seperti itu, sudah ada kitabnya. Menurut Imam Syafi'i ya ngono iku. Jadi kita lebih baik mengatakan bahwa sholat saya mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam berorganisasi jenengan mau ikut NU terserah, Muhammadiyah terserah. Itu hanya organisasi, silakan. Tapi kalau mazhab tidak ada. Dikenal oleh Mbah Hasyim sendiri tidak mengatakan bahwa NU adalah madhab. NU adalah organisasi gerakan harokah, ya, harokah berbentuk gerakan, bagus, baik. Tapi kalau untuk madhab kita harus mengatakan bahwa kita madhab Syafi'i. Sehingga walaupun di sana-sana tidak ikut NU, dia madhab Syafi'i ya Syafi'i. Bukan berarti ki dek gini dek negara iki tibakno ya NU, bukan. Syafi'i itu bukan NU. Dia tidak kenal NU, ya. Saya bukan anti NU di sini ya. Karena saya sendiri NU tulen, Nurul Ulum ya. Jadi sadurunge lahir wis NU aku pisan ya. Nurul Ulum ya. Dah. Ini artinya kita berbicara masalah syariat ini masalah ilmu ya, masalah ilmu. Sehingga ilmu tidak boleh menggunakan emosional, ilmu harus menggunakan tata pikir yang bagus ya. Sehingga ketika kita bertemu perbedaan pun kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu anti, tapi kita bisa menerima apa yang namanya perbedaan tersebut. Lah, ini yang sering saya lihat ketika seseorang sholat berjamaah misalnya, ya, ada yang kunut dan tidak kunut. Ya, teman-teman yang tidak kunut pas sholat di depannya makmum imamnya adalah orang yang kunut. Loh, sudah semestinya ketika kunut, walaupun dia tidak baca doa, ya tolonglah melok ngangkat tangan ini opo sih? Kan komitmen dia tadi kan waktu mau sholat kan niat walaupun tidak pakai usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman, walaupun tidak mengucapkan itu kan dia niatkan bahwa saya sholat itu mengikuti imam, sehingga ketika gerakan imam itu angkat tangan berdoa wis melok olah masih meneng cep gak ngomong apa-apa, gak amin blas yo gak maca donga. Ketokno rek kamu itu makmum, itu kode etiknya. Begitu juga kita biasa waktu di Mekah Madinah Allahu Akbar sholat subuh, di kono gak kunut, ya kita ndak kunut. Karena kita sudah makmuman, kita sudah ikut, itu loh. Ini etika, kode etiknya makmum. Jangan kepingin menunjukkan aku beda sama imam, loh itu malah ndak bagus. Di sini sebuah contoh gerakan yang tidak sesuai dengan imam itu tidak bagus. Secara sosial ya, secara ijtimaiyah, sosial keagamaan juga kurang bagus. Melo opo sih rugi ngene enggak batal. Wong kamu sudah tahu kalau di sini ini adalah masjid musola yang pakai kunut. Jadi siapkan diri kamu untuk menyesuaikan diri. Roro masih kon ngene lho, wong di sekitarmu roro rek kon Muhammadiyah, gak apa-apa kok. Gak terus moro ngene terus dipecat kok Muhammadiyah ya enggak. Terus wong NU sing salat nang ngene Masjid Muhammadiyah terus aku iki ketok salat Masjid dia. Wis kartanune ditarik ya ndak. Artinya ini pelaksanaan ibadah kok. Ndak ada hubungannya dengan organisasi. Nah, ini maksud saya seperti itu ya. Karena kalau kita menunjukkan perbedaan dengan imam itu malah secara kode etik itu tidak bagus. Ya. Bayangkan ini ya, ini orang yang disi imam atau orang yang berbeda dengan imam. Yang di dalam hal ini kasusnya adalah kasus disi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi aw sujudihi qabla al-imam ay yaj'alallahu
ra'sahu ra'sa himar au yaj'alallahu suratahu surata himar. Apakah tidak takut di antara kalian jika mengangkat kepalanya dari rukuk atau dari sujud sebelum imam? Maksudnya di si imam. Apakah kalian tidak takut ayyaja'alallahu ra'sahu, yantoh Allah menjadikannya? Tidak takut kalau Allah menjadikan kepalanya kepala himar, dan atau menjadikan rupanya menjadi rupa himar, bentuk himar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Wis lengkap wis, kutubus sita kabeh ono iki. Artinya di sini begitu apa sampai disebut wa hada wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Liman yaf'alu dalik, bagi orang yang melakukan itu. Ya, bagi orang yang melakukan mendahului imam. Dan ini juga merupakan dengan gambaran dirubah nanti wajahnya atau bentuknya seperti khimar. Khimar itu keledai. Keledai itu binatang yang dianggap rendah. Ya. Dianggap rendah. Keledai itu dianggap binatang yang ya bisa dikatakan apa ya, representasi dari kerendahan. Ya. Orang sing cerawak, ya. Orang sing cerawak, suarane gak enak itu disebut sautul khimar. Suarane khimar. Kok suarane khimar. Wong sing bodoh wis wong bodoh iku disebut khimar. Khimar itu tanda kebodohan, tanda ketidaksopanan, tanda wis pokoknya elek-elek iku khimar. Pokoknya kalau orang di Arab sana kalau ngilokno wong khimar, waduh iku wis parah wisan iku ya. Tapi mungkin kalau sing dilokno Indonesia khimar, apa ya kayak si asik ya khimar ngono ya. Karena ndak merasa, makanya dalam seni penerjemahan ya, ada istilah terjemahan pragmatis. Jadi ketika di satu bangsa simbol sesuatu itu apa, ketika diterjemahkan di bangsa lain itu juga harus dicari simbol sesuatu di bangsa ini, jangan disamakan ya. Seperti gambaran ya, orang kalau menerjemahkan misalnya, oh dia bodoh seperti himar, kalau bahasa apa bahasa Arabnya, orang Arab mendengar khimar, langsung kesannya bodoh nemen nih, wis bongol pol wong iki. Tapi mungkin kalau didengar orang Indonesia, khimar, apa ya khimar ya? Kita tidak begitu kenal dengan karakter khimar. Sehingga kalau diterjemahkan untuk mewakili bodoh di Indonesia atau Jawa itu duduk khimar, tapi kebu. Kebu, oh bodoh kayak kebu. Nah, kebu. Jadi terjemahannya khimar ini menjadi kebu dalam bahasa Jawa. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Jadi kal himar itu bahasa Arabnya. Bahasa Jawa nih koyok kebu. Loh, yai kok kebu? Khimar keledai. Iya lirek khimar keledai. Wong Indonesia gak iso bayangno bodone keledai karena gak tahu ketemu keledai. Tapi rek muni bodone oh kebu, langsung nyantol. Oh kebu, ya bodohnya nih kebu. Nah, gitu loh. Itu namanya penerjemahan pragmatis namanya itu, seni penerjemahan ya. Lah, ini himar ini binatang yang rendah seperti itu. Sehingga di sini digambarkan apa? Wajahnya nanti dirubah menjadi wajah khimar. Di hadapan Allah orang ini seperti khimar. Ada sih riwayat lain ya, di sini juga ada disebutkan riwayat lain wa fi riwayatin kalbun. Bukan seperti himar. Seperti kalb, seperti anjing. Wa ya libni Hibban. Jadi ini riwayat dari Ibnu Hibban. Walaf dua
ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalbin, seperti dirubah kepalanya seperti kepala anjing. Walhasil orang yang sholatnya ini mendahului imam ini menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan apa? Bayanu liholdi tahrimihi. Saking beratnya keharamannya untuk mendahului imam. Wali isaatihil wukuf baina yaday khaliqihi. Dan menunjukkan jeleknya kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu mulahadatihi lima qamil ihsan, dan begitu dia tidak memperhatikan makom kebaikan. Makanya kalau saya menerjemahkan di sini bukan saja masalah mendahului imam, ini mendahului imam saja sampai digambarkan wajahnya atau kepalanya seperti kepala himar, binatang yang paling rendah menurut analognya orang Arab. Yang di sini juga menunjukkan begitu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini mudah menyimpang dari imam. Kalau kita sudah bermakmum, sudah makmumlah. Seperti contoh lagi ini yang banyak juga terjadi. Makmum, imam sujud, ya, terus sujud terakhir. Kemudian imamnya kan duduk tahiyat akhir ya. Lah makmumnya ini masih sujud lama. Ada kan gitu ya. Lah ini koyok makmumnya gak terima. Mam, sujud sing suwe ngono lho, koyo aku ngene iki lho model ngono. Kurang aku sujute. Lho melok apa? Apa sih kok melok? Itu menyakitkan imam lho. Lho yo, waduh, sujudku kurang suwe rupane ngono. Dek sujud dhewe, rasane gak trimo dengan sujute imam. Itu juga walaupun saya tidak mengatakan sekelas ini beratnya ya, tapi itu juga termasuk orang yang menyalahi tata cara berjamaah. Ini berjamaah biasa-biasa lah melok imam, wis pokoknya imame melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan tuntunan syariat, walaupun mungkin berbeda madhab, tidak ada masalah, kita ikuti saja. Kecuali kalau imamnya melakukan gerakan yang di luar syariat, misalnya masih sujud terus koprol misalnya lah, ini berarti imamnya rada sampel. Sami Allah liman hamidah terus kayang, waduh akrobat. Lah itu baru kita munfarid, baru kita munfaroko. Kita boleh kok memisahkan diri dari imam sing sampel iki mau, karena mari sujud kok koprol. Jari makmume gendeng-gendeng dhewe imam cok ngejak-ngejak ya. Lah kok iki mari sujud kok koprol misalnya. Loh ini beres sudah. Kita tidak perlu bingung gitu loh. Dalam bermakmum enak karena apa? Makmumin imam adalah domennya, imam adalah penjaminnya. Kita sudah dijamin oleh imam, kita ikuti saja. Toh kita bisa mengamati imam. Misalnya imam salah, yang harus diingatkan, kita masih diberi kesempatan untuk mengingatkan imam dengan tasbih subhanallah, kita ingatkan. Kalau itu jamaah laki-laki, kalau jamaah perempuan, makmum perempuan bisa dengan menepuk tangan misalnya. Menepuk tangan tuh ya tidak harus gini ya, jangan. Ya rek pas sedekap yang ini, rek pas lungguh yang ini. Cok. Ini kan gerakannya dadi akeh gerakan nih gitu loh. Jadi itu ada ilmunya. Misalnya pas kita posisi berdiri ya gini. Tidak usah kita mengangkat dua-duanya, nanti dikhawatirkan ini menjadi gerakan banyak gitu loh. Gerakan cukup secukupnya. Nah ini bagaimana kita bermakmum. Nah, ini penting karena saya sering kan melihat ono jamaah, sampai kapan itu saya ono sing takon di jamaah waktu kita ngaji, ada yang tanya, Gus bagaimana kalau sampai ada jamaah itu sujud terakhir terus imamnya wis lungguh tahiyat sampai imamnya salam, jamaah iki sik sujud, saking khusyuke sujud. Ya. Tapi waktu itu saya ditanya, "Ya napa Gus?
Mboten yantang leta, bek menawa tiyang ngelu ta yok napa gak iso. Atau keturun apa napa nglamun, bek menawa mboten iku ben salat ngoten, sampai orang-orang di samping kanan kirinya itu loh, sampai melok mikir, opo sih wong kok sujud kok suwe. Koyo gak trimo ambek imame kan. Koyo imame sujud mu dulu mamam, sujud kok ngene lho, ngono lho. Sing suwe rek sujud, koyo kan nyeneni imam. Dari kode etik kurang pas itu, kurang baik. Ya walaupun tidak sampai sirai diganti himar mungkin ya. Yes masih agak himar apa mungkin apa kira-kira. Ndure himar apa ndure? Wis wallahu a'lam aja. Jadi dadi makmum ya kudu ana etik kode etiknya. Jadi imam iku ana tata carane, jadi makmum juga ada tata caranya. Makanya intinya makmum ini juga tidak boleh mengganggu, merusak situasi, merusak suasana berjamaah itu tidak boleh. Makanya nampakkan yang wajar saja. Ketika kita menampakkan yang wajar, orang tidak akan terganggu kan. Ya. Misalnya Allahu Akbar, terus di samping kanan kita Allahu Akbar gini. Ayo apa? Kita yang dikit, duh lapo sih ini lho. Kayak penari ular ini. Loh kan kita mesti terganggu. Karena tidak wajar. Tapi kalau wajar Allahu Akbar, kita tidak mikir kan. Sesuatu yang wajar itu kita tidak akan lewat di pikiran kita, sehingga masih tetap bisa menjaga kehusuan. Lo ya lo ganggu lo. Makmum itu kalau kakan pola itu mesti ganggu. Saya pernah sampai sekarang saya eling aku sholat di ini masih jamek. Berapa tahun yang lalu masih zamani sholat masih zamani ngajine Allah yarham Abu Yang ya. Selasa malam Rebu itu waktu sholat maghrib saya pernah sholat samping kanan saya pas ini nyata ini kita sudah takbir Allahu Akbar enak wisan imam takbir kita sudah takbiratul haram sudah sedekap langsung jajarku waduh serem sholat ini ausallu saya ingin itu aja wis mikir lapo wong kira asus ini kena kan bayang nama coco ausalli waduh serem gini. Takbir lho enggak ini saya enggak guyon. Saya mengalami sendiri. Takbir iku mbuh karepe apa mungkin cek mantep apa cek tambah khusyuk apa tapi kan mengganggu. Jelas mengganggu. Ya. Takbir Allahu Akbar. Wah ini. Ngono muter-muter barang ini. Wah sikire. Mari diblok ngene. Wis koyo ngono iku lho. Ternyata tidak cukup satu kali. Wis sengkok dibatalno. Astagfirullahaladzim. Ausul kon ausus semeneh. Ngene meneh sampai ping 3 tak hitung. Ya Allah, iki salat maghrib sengkoe koyo ngene. Lha iki rek traweh lak tencrem kira-kira ngene. Balik-balik ngene. Lho kan iki kakek pola. Wis awak-awakan iki khusyuk itu berjuang kan. Khusyuk itu ndak gampang. Khusyuk ini berjuang kan kita. Apalagi kelas-kelas kita lah kelas awak-awakan iki. Khusyuk sik durung otomatis sik ditoto, sik diperjuangno, sik diusahakno. Kadang-kadang wis koyo ngono, serut ana ilange. Kadang-kadang yo akeh ilange khusyuk mek awale tok. Yes, lumayan lah kita masih berusaha khusyuk. Lah nek ditambahi koyo ngene-ngene kan waduh iki lapo sih kan pola iki sik kadek. Iki dan kita ndak pernah ngaji sampai ono sing dikongkon sampai muter-muter koyo gak ono, mek ngeden-ngeden. Iki waduh ki mazhab imam bedegelen ketok aneh. Lho kan aneh, ndak boleh. Ya, ndak boleh aneh-aneh. Ya. Intine wong jamaah gak boleh aneh-aneh. Rek kon salat dhewe sak karepmu, mbok sampe mendeli-mendeli gak apa-apa urusanmu dhewe ngono. Kita sudah ingatkan dulu waktu imam ya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ngimami, ya apa? Dawa-dawa diseneni kan ambek Rasulullah. Ojo dawa-dawa kon golek perkara ae Mu'adz ngono. Ndak boleh gitu loh. Jadi mengganggu situasi itu ndak boleh. Wong imamnya gak oleh pemane makmum ngrusak acara dulu. Wong imam sing ndek ngarep sing tanggung jawab lho gak oleh ngrusak acara. Apa meneh makmum. Makanya Islam ini luar biasa ya. Jadi sama-sama semuanya itu dibimbing oleh Islam. Sama-sama semua itu dikasih aturan oleh Islam. Makanya ada penerjemahan ad-dinun nasihah, agama itu nasihah. Liman ya Rasulullah, lillah wali rasuli wali
wali kutubihi wali kutubi apa wali rasulihi wali aimmatil wa ammatihim. Islam itu nasihat itu aturan. Nasihat kan aturan kan ya. Kalau ketika kita menasihati orang kan isinya kan mengatur kan. Ojo ngene, ngene yo. Awas rek ngene yo. Itu kan nasihat isinya. Artinya nasihat itu isinya adalah aturan. Aturan Islam itu mengatur semuanya. Bahkan Islam lillah mengatur Allah. Loh, Islam itu mengatur Allah. Ajaran agama Islam itu ada aturannya Allah. Makanya yang kita pelajari pertama aturannya Allah. Apa itu? Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Iya kan? Itu kan aturannya Allah. Allah wajib bersifat wujud, kita bako, mukhallafatul lil hawadisi. Allah bersifat apa? Mustahil bersifat sebalikannya. Allah jaiz bersifat ini. Loh, ini kan namanya aturan. Allah sendiri juga mengatur dirinya. Loh, kalau Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu bisa melakukan segalanya, tapi Allah enggak. Allah membatasi dirinya sendiri. Terbukti ada sebuah hadis qudsi mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Berarti Allah mengatur dirinya sendiri kan? Allah membatasi diri bahwa Allah tidak mungkin zalim. Allah pasti benar, shadaqallahul adzim. Allah pasti benar, tidak mungkin Allah berbohong. Kalau Allah berbohong bisa enggak? Bisa sebenarnya, sakarepe Gusti Allah. Tapi kalau Allah berbohong, Allah tidak mendeklarasikan, Allah tidak memberikan jaminan kepada kita hambanya bahwa Allah pasti benar. Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah mengingkari janji, Allah berbohong kan lucu. Qala Allah Ta'ala, terakhir tak goroi, lho apa gak wene. Iki apa pangeran kok goroi? Iki umatnya lah bingung. Tidak mungkin itu terjadi. Berarti Allah membatasi dirinya. Allah aturan. Dan aturan itu disampaikan kepada kita. Makanya kita mempelajari ilmu tauhid. Yang itu mempelajari ilmu tentang Allah. Dan yang memberikan gambaran itu, yang memberikan ajaran itu adalah Allah sendiri. Tidak bisa dikatakan loh, ngono Allah diatur. Iya diatur sampai Allah sendiri. Berarti tetaplah Allah yang berkuasa. Karena Allah mengatur dirinya sendiri. Dan kita sebagai hambanya itu dikasih tahu, ngene loh aku iku, ngene loh aku iku, ngene loh aku iku. Supaya kita akan mengenal Allah, supaya tauhid kita benar, supaya akidah kita benar, dan supaya akhlak kita kepada Allah benar. Karena kita mengenal Allah. Lah kalau Allah tidak mau memperkenalkan, Allah tidak memberikan aturan-aturannya, dari mana kita kenal Allah? Begitu sulitnya kita menyembah Allah. Kalau Allah, wis pokoknya Allah wis. Allah itu apa? Wis pokoknya Allah. Ya apa aku ikat nyembah Gusti Allah? Ya. Allah memberikan aturan, innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu, innallaha la yuhibbu. Allah senang, Allah tidak senang. Itu Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, memperkenalkan kepada kita. Makanya Islam ini mengatur, semuanya itu diatur oleh Islam. Tidak ada yang lepas dari aturannya Islam. Baik nabi-nabi, nabi itu ada aturannya. Tidak saenake dhewe nabi itu. Nabi itu arsala anbiya dawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Lu ini nabi, aturannya nabi ada. Tidak bisa nabi keluar dari aturan ini karena Allah sudah mengatur. Nabi itu kudu ngene. Nabi itu kudu fatona. Nabi itu cerdas, pinter. Ya. Nabi lolok gak ono. Ya. Nabi telmi gak ono. Termasuk Nabi kalau membahas ilmu ngantuk itu gak ono. Ya. Nah, karena sama duduk Nabi yo gak apa-apa ngantuk gitu. Maksudnya ngono, ya. Tapi kok ngantuk, maju ngantuk duduk Nabi aku ngene. Enak wis jawabannya ya. Nah, ini artinya kan aturan. Islam itu penuh dengan aturan. Tidak ada yang terlepas dari aturan Islam. Siapapun. Siapapun. Termasuk pemimpinnya. Nabinya saja terikat aturan kok. Kitabnya terikat aturan. Kitabullah. Yang namanya kitab suci itu ada aturannya. Bagaimana aturannya kitab suci? Ya, kitab suci harus terjaga dari perubahan. Itu salah satu aturannya kitab suci misalnya. Loh ini aturan-aturan ini harus kita ikuti. Makanya kita ini disuruh ikut aturan. Bahasa gampangnya gini loh, Allah sama Rasul. Melo aturan. Aku lo pangeran melo aturan.
Aku lho nabi melu aturan, apa meneh awakmu? Lu Gusti Allah jare Gusti Allah. Aku iki nak Gusti Allah, aku iki pangeran. Aku sing duwe sembarang sing iso lapo-lapo. Tapi aku ya melu aturan. Lah awakmu lho sapa kok gelem melu aturan? Makanya kita diatur dalam sholat juga gitu. Imam ada aturannya, makmum juga ada aturannya. Sekaligus di sini termasuk bagaimana aturan kita setelah berjamaah. Setelah berjamaah ini kita kalau tidak sadar kadang-kadang ya, aturan selesai sholat itu ada juga. Jangan sampai orang-orang yang di depan ketika mau keluar ini harus berhati-hati di dalam berjalan, jangan sampai melewati orang yang sholat, karena itu juga ancamannya juga berat. Wa an Abil Juhan Abdullah ibn al-Haris ibn As-Simmah al-Ansari ya, qala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lau ya'lamul maru ai lau yadri, seandainya dia mengerti, dia tahu orang yang melewati, al-maru itu melewati, baina yadayil musalli, melewati di hadapan orang yang sholat. Ukuran baina yadayil musalli adalah al-mu'taridon bainihi wa bainas sutrah. Mu'taridon ini memanjang ya. Baina dia dan tempat dia sujud sholat itu. Jadi ya itu ukurannya ya. Sutra itu ya satir atau ya mungkin sajadah lah ya, sajadah, ukuran sajadah. Itu ukurannya, bukan karena kalau di depannya tidak sampai melewati sekiranya tempat sujudnya berarti ya bukan, walaupun itu di hadapannya. Kalau seandainya orang ini tahu mada alai, apa yang terjadi, apa yang menimpanya, ya, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, ya. Maka pasti berhenti 40 di sini tidak disebutkan, berhenti 40 itu lebih baik daripada dia harus melewati orang yang sholat. Qala Abu Nadhr, ya, berkatalah Abu Nadhr, la adri, tidak mengetahui, qala arba'in yauman. Ya, Abu Nadhr ini di sini tidak mengetahui qala arba'ina yauman au syahron au sanatan. Ya. Yang dimaksud 40 ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Sudah kita katakanlah kita ambil yang paling rendah 40 jam ae wis. Mandek 40 jam iku sik luwih apik daripada ngliwati. Kalau dia tahu apa yang menimpa. Artinya di sini nduduhno mada alai ay alladhi yatarottabu minal ismi alai, yang menimpanya, minal ismi dari dosa atau yang diakibatkan oleh orang yang melewati orang sholat tadi. Ini pasti dia memilih berhenti. Lakhtarul wukuf arba'ina aman wasininan adidah alartikabi dalikal ism. Dia lebih baik kalau dia tahu begitu besarnya. Di sini juga mengandung nahyun akidun, ya, mengandung larangan yang sangat-sangat berat untuk melewati orang yang sedang sholat. Sampai dikatakan kalau dia tahu bagaimana yang menimpa dia ketika dia melewati orang yang sholat, maka dia pasti akan memilih lebih baik ngenteni aja muni 40 dina kesuwen 40 jam. Bayangkan itu.
Tapi di sini diterangkan ya baina yadai ma'a wujudi tariqi akhar lahu. Kalau ada jalan lain. Kalau ada jalan lain. Di kono iso mlaku di kono kok tanpa melewati kok ngelewati. Tapi kalau tidak ada jalan lain berarti ya terpaksa tidak apa-apa. Ya, makanya kalau saya gini ya, tetap kita mengambil keseimbangan dalam membahas masalah hukum ya. Kita kalau sholatnya di belakang, ya, memang ada anjuran. Rek sholat itu rek iso, dek burine cagak, golek dek burine cagak, apa burine tembok, atau kita mencari tempat yang sekiranya tidak mudah dilewati oleh orang. Lah ini juga seninya orang yang sholat di belakang, ya. Kan orang yang sholat di depan kan ya mungkin jenenge mungkin kebelet nguyu, mungkin punya hajat, mungkin juga memang dia sudah capek karena wis ngenteni suwe di masjid dan dia kepindang keluar. Lah ini harus pinter-pinternya jamaah atau orang yang sholat di situ untuk membayangkan, untuk mempermudah orang yang di depan itu bisa keluar. Itu harus. Ya. Karena saking gedene dosa nilaksaken nah. Jangan kita sengaja ayo kon. Oh, pokoke kon liwat dosa kon lho. Lah sampean jarak ngono lho. Ya aja saken tanggane, saken dulure ya ngono iku. Ya. Wis seru dosane gedhe kok tambah dheke jan salat iki ne diliwati jan dosa ngono lho. Ya kon ning dosa berarti ngono niku. Menjerumuskan dulurmu kan ndak boleh. Apalagi kalau itu jalan. Saya memang jarang melihat masjid yang desainnya itu mempermudah orang dimanapun bisa keluar kapanpun tanpa melewati orang sholat, itu jarang. Saya pernah melihat itu di masjid ya Allah, Masjid Mikot dari Taif. Masjid apa jadi? Aduh sampai lali wis suwe gak umroh dadi mari lali ya. 2 tahun mari gak lali aku ini. Sel Kabil, anu ini sel Kabir. Mak apa jenenge astagfirullahaladzim. Wis bapak wis masih lali gak apa sing penting tau rono. Timbangane eling tapi gak tau rono. Balik rono. Apa sini? Eling. Itu desainnya bagus. Jadi sajadah ya, di luri sajadah itu pokoknya gini, ada tempat lewat, tiga tempat lewat sak keramik ini ya, kira-kira sak keramik ya petang puluh senti. Jadi sajadah dikei keramik petang puluh senti. Sekiranya pokoknya tak delok, oh iki pinter iki, masuk dek ngarep dewe ya, rek kate metu gak mungkin ngliwati Kornul Manazil, iling Kornul Manazil, tempatnya mikotnya. Iku satu-satunya desain masjid sing wah asik saja nih. Cuma iku rek dipraktek nek kene entek gene. Nek kono saking luasnya masjid lho, sampai iso digawe ngono. Lah iku pirang tekel iku. Karena 2 soft itu dikasih tekel ngarep ambek buri. Tapi 2 soft mepet ya. Mepet tapi di depannya ada jalan. Terus di belakang ada jalan. Sehingga ketika singki mari karek melaku nang ngarep tok itu melaku sampai walaupun dia sop ngarep gak usah khawatir, dia tidak akan melewati orang yang sholat karena ada jalan untuk lewat dan tidak melewati baina ini ya. Baina muqtaridon ini bainahu wa baina sutra ini tidak melewati sama sekali. Wah, pinter kira ini. Ya cuma aku mau ya. Rek langgar dik kene gawe ngono ya mek 5 sop dadi 3 sop ya. Entek ya. Ya mek masalah luasnya masjid yang mungkin tidak memungkinkan ya. Tapi di situ menunjukkan bahwa dalam berjamaah ini penting. Pasca jamaah itu juga ada tata krama, jangan sampai kita yang masih sholat mengganggu orang yang berjalan ojo syukur melaku tola-tole golek
dalan sing sekiranya tidak mengganggu. Sekiranya kita liwat, rodok kita asumsikan kita tidak melewati tempat sujudnya, jadi rodok merepet. Insya Allah sih iso kan, karena jarak sajadah ini kan sebenarnya kan tidak pas pucuk sajadah sing gawe sujud kan, berarti rodok nisor. Berarti kira-kira misalnya kita merepet istilahnya di pucuk sajadah, insya Allah tidak termasuk kita melewati orang yang sholat ini. Rawal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan juga oleh 6 imam besar ini ya. Jadi ini hadis tidak main-main. Artinya posisi sholat ini memang posisi yang sangat-sangat luar biasa ya. Posisi yang orang sholat ini berhadapan dengan Allah SWT, begitu tidak sopannya kalau ada orang yang berhadapan dengan Allah terus kita lewati atau kita kita ganggu ya. Makanya boleh ya, dalam sebuah riwayat boleh kita menghalangi ya. Jadi waktu sholat bahkan ketika nerobos itu kita boleh mukul ya, sak pukulan tok plak ya batal mau ambek tencak-tencakan barang itu tambah. Jadi ya ada aturannya lah. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan begitu hebatnya, begitu tingginya makom orang yang sholat. Sehingga ya sekali lagi ketika kita sholat benar-benar kita sadarkan diri kita latih diri kita untuk perasaan kita harus benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya donga dinungo lah, sekali lagi donga dinungo. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah termasuk orang yang khusyuk, belum. Ya wallahi saya masih belajar, saya masih berusaha dengan keras untuk khusyuk. Bahkan kadang-kadang pas akeh pikiran takbir tok khusyuk Allahu Akbar, mari ngono wis bablas, pikirane nglantur nang ndi sampai sering iki oleh loro ta telu iki, sampai ngono iku sering ya. Itu saya insyaallah sampean lebih sering meneh insyaallah. Ya. Ini ya. Sampai disebutkan di sini wa wa'idun syadidun, ancaman yang berat lil mari baina yadai rajulin waqif amam Allah ya. Yad'u wa yunaji. Nah, ini karena sholat itu orang itu seperti disebut rajulun waqif ya. Seseorang yang berdiri amam Allah, di hadapan Allah, yad'u wa yunaji, dia berdoa dan bermunajat ya. Saking hebatnya orang sholat diliwati ku sampai dosa sing liwati ini ya. Inilah ya, sekali lagi ini merupakan pelajaran bagi kita, sekali lagi ini menegaskan pada kita bahwa sholat ini adalah makom atau posisi yang terhebat, posisi yang terpenting dalam kehidupan kita, karena kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Bahkan ketika kita bersalam kepada Rasulullah, dijamin Rasulullah menjawab salam kita. Ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah jawab, kita harus yakin ya. Kalau kita tidak dengar itu karena begitu budeknya hati kita dan begitu tebalnya dosa kita. Ya. Nah, Syekh Ibnu Athaillah Iskandari pernah bertanya pada santri-santrinya. Sing ngaji nang ngene Syekh Ibnu Athaillah Iskandari takoni, jamaahku, santri-santriku, kon rek waktu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, krungu enggak jawabane Rasulullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krungu enggak jawabane Rasulullah? Tolak kabeh. Boten niku Syekh. Oh ya saking butheke atimu iku, saking tebele dosamu iku sampai gak krungu jawabane Rasulullah. Iki sing ngaji nang Syekh Ibnu Athaillah Iskandari. Kok sing mana sing ngaji nang Musafa? Aduh tambah. Kira-kira tambah ya jelas bukan kira-kira, ya tambah nemen. Sing ngaji nang kene Syekh Ibnu Athaillah Iskandari sik akeh sing koyo ngono. Sing ngaji nang Musafa rek Kidul Dalam. Modele. Lah wong sing ngulang ayo ndelewer padha.
Sembuh muga-muga sadurunge mati ya dikrungokno sepisan ae. Amin Allahumma amin ya Allah. Kita minta aman ya Allah ketika assalamualaikum ya Allah sadurunge mati Gusti jenengan pirengaken kuping kula sing kathah dosane. Kula memang njaluk niki sipun nggo merindukan bulan mungkin. Kula mungkin tiyang sing gak tahu diri wong kuping akeh dosane. Ati akeh dosane. Tapi Gusti sepisan man Gusti kula kepingin pireng suwantene Rasulullah SAW menjawab salam kula sadèrèng kula sedo. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita yakin dengan dasar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mbuh kate mati mbuh wis pokoke dikrungokno. Wis pokoke rek kuping sampai krungu jawabane Rasulullah, insyaallah dosa disepuro kabeh Gusti Allah. Sebagaimana ketika mata kita memandang Rasulullah, pasti kejelekan-kejelekan sudah dihapus semuanya. Insyaallah amin Allahumma amin. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa kita bahas malam ini. Semoga bermanfaat, kirang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.